Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Guru. Hari ini kita masih membahas tentang soal-soal TIU ya. Hari ini kita akan membahas 20 soal yang terdiri dari kumpulan soal-soal TIU mulai dari deret angka sampai dengan soal-soal cerita ya. Oke, cekidot. Kita mulai di soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini bisa kita lihat ada sebuah deret angka ya, deret angka yang sangat sederhana. Dimulai dengan angka 8, lalu angka 12, lalu angka 18, ada angka 26, lalu ada angka yang harus kita cari. Yang pertama harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal-soal deret angka adalah mencari pola yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai tersebut, nilai yang tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal-soal deret angka adalah mencari pola-pola yang akan kita gunakan untuk mencari angka yang kita cari. Cari terus ya. Jadi intinya kita cari dulu polanya, baru kita cari angkanya. Kita lihat dulu dari 8 ke 12. Ini dari 8 ke 12. Sepertinya adalah ditambah 4 ya. Ditambah 4. Lalu dari 12 ke 18 ini ditambah 6. Lalu dari 18 ke 26 ini ditambah 8. Kalau kita lihat di sini, polanya semakin ke kanan dia semakin bertambah. Ya. Polanya semakin ke kanan dia semakin bertambah, ditambahnya dengan plus 2. Dari 4 ke 6 itu kan tambah 2. Dari 6 ke 8 juga tambah 2. Otomatis untuk mencari angka dari 26 lalu ke titik-titik ini adalah tinggal kita tambahkan 8 dengan plus 2, yaitu plus 10. Otomatis hasilnya adalah 36. Ya, mudah ya. C. Kunci jawabannya ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Kita lihat lagi di sini ada deret angka kembali ya. Deret angkanya ini terlihat lebih kompleks. Mari kita laksanakan, mari kita kerjakan, mari kita coba ya. Mulainya dari angka 9, lalu di sini ada angka 54 ya. Lalu setelah 54 ada angka 48. Setelah itu ada angka 8, ada angka 48, ada angka 42, ada angka 7, lalu titik-titik ya. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita lihat ada pola loncat 2 angka ya. Loncat 2 angka dari 9 ke 8, lalu dari 8 ke 7. Di sini 9 ke 8 itu min 1. Lalu dari 8 ke 7 juga min 1. Lalu kita lihat dari 54 ke 48. Di sini 54 ke 48 berarti dikurangi 6. Ya. Lalu dari 48 titik-titik ini kira-kira dikurangi berapa? Ya. Kalau kita lihat dari pola yang 9 ke 8 ke 7 di sini dia konsisten dengan pola negatif 1, yaitu dikurangi 1 untuk angka yang selanjutnya. Jadi kalau seandainya kita gunakan pola tersebut 54 ke 48 kurangi 6 dan 48 ke titik-titik itu dikurangi 6 juga, otomatis kita bisa mendapatkan hasil yaitu berapa tuh? 48 dikurangi 6, 42. Ya. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua, tadi Kang Guru melihat di sini ada maaf ya. Kita hapus dulu yang lainnya. Kita bisa melihat sebuah cara yang sangat mudah tapi lumayan beresiko ya. Kita lihat di sini 54 dan 48 ya. 48-nya diulangi lagi di sini. Lalu pasangannya 48 dengan 42, otomatis si angka yang kedua tadi
Ini diulangi lagi di sini ya. Itu cara yang lebih cepat tapi penuh resiko ya. Kalau misalkan ingin aman pakai cara yang pertama, tapi kalau memang waktunya sedang mepet, waktunya sudah sedikit lagi, bisa pakai pola-pola seperti ini ya, pola-pola yang pakai logika aja, nggak pakai perhitungan. Sip. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3 di sini masih tentang deret angka. Kita tulis dulu supaya mudah mengerjakan. Ada 36, ada 18, lalu di sini ada 6, di sini ada 2, lalu ada 12, lalu di sini ada 6, di sini ada 2, lalu ada titik-titik ya. Kita lihat dulu di sini kira-kira apa pola yang kita gunakan ya. Dari 36 ke 18, pola yang paling simpel itu adalah pembagian, dibagi 2 ya. Dari 18 ke 6 dia dibagi 3. Dari 6 ke 2 dia dibagi 3 lagi. Lalu 2 ke 12 ini dikali 6. Jadi mungkin polanya bagi 2, bagi 3, bagi 3 kali 6. Kita coba ya. 12 ke 6, betul ya. 12 ke 6 dia dibagi 2. 6 kedua, tunggu. Dari 6 kedua dia dibagi 3. Masih masuk polanya ya. Harusnya kalau setelah dibagi 3 adalah dibagi 3 kembali. Kita coba. Dari 2 ke titik-titik dibagi 3 lagi. Nah, kalau dibagi 3 berarti kan 2 per 3. 2 per 3 ini tidak ada di sini. Tidak ada di pilihan. Berarti ini bukan polanya. Kita coba cara yang lain. Ya, berarti polanya bukan seperti ini. Kita coba lihat ya. Dari 36 ke 18 bagi 2, ke 18 ke 6 bagi 3, 6 ke 2. Nah, tadi yang salah itu kan di pola ketiga. Dari 2 dibagi 3 kan salah. Berarti ini juga salah. Kita coba pola yang lain. Kalau dikurangi 6 ke 2 itu berarti kan dikurangi 4. Kurangi 4 ke 12 ini dikali 6. Nah, kita coba pola yang kedua ya. Dibagi 2, dibagi 3, dikurangi 4, lalu dikali 6. Kita lihat di bagian deret sebelah kanan untuk mencari titik-titiknya ya. 12 ke 6 dibagi 2, betul. 6 ke 2 dibagi 3, betul. Nah, otomatis 2 ke titik-titik ini harus dikurangi 4. 2 dikurangi 4 adalah negatif 4. Ada, salah. 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Ya, maaf ya. Dikurangi 4. Ya, 2 dikurangi 4, 1, 2, udah 0, negatif 1, negatif 2. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya. Sip, soal selanjutnya. Nomor 4. Nah, di sini lebih ribet lagi ya. Ada 3,5, lalu ada 8, lalu ada 17, lalu ada 35, lalu ada titik-titik, lalu ada 143, lalu ada 287 dan sebagainya ya. Sip. Nah, sebelumnya coba Kang Guru jelaskan dulu ya, siapa tahu ada yang belum paham. Kenapa di sini pakai titik koma bukan pakai koma biasa? Karena salah satu angka yang ada di dalam soal ini mengandung koma. Nih. Ya, 3,5. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan titik koma, nanti kita salah persepsi ya. Benar ya, persepsi ya. Kita salah paham nanti. 3 lalu 5 lalu 8 lalu 17. Sedangkan di sini kan maksudnya 3,5 lalu 8. Jadi seperti itu ya. Harus paham dulu dengan simbol-simbolnya agar kita tidak salah mengerjakan. Yuk kita lihat dulu. 3,5 ke 8. 3,5 ke 8, kalau 3,5 di ini sepertinya 3,5, coba di ini ya. Dikali 2 lalu ditambah 1. Soalnya 3,5 itu kalau dikalikan 2 kan jadi 7. 3,5 dikali 2 sama dengan 7. Lalu ditambah 1 sama dengan 8. Kita coba untuk deret yang selanjutnya ya, sampai ketemu yang titik-titik ini. 3,5 dikali 2 tambah 1 sama dengan
8. Kita coba hitung yang 8 ke 17. Apakah benar bisa menggunakan rumus ini? 8, tunggu ya, 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu ditambah 1 sama dengan 17. Ternyata cocok ya. Cocok lagi. 17 dikali 2 sama dengan 34. Ditambah 1 sama dengan 35. Cocok lagi. Berarti yang titik-titik ini rumusnya menggunakan yang sama, yaitu kali 2 ditambah 1. Ya, kita hapus dulu. Sip. 35 dikali 2. 35 dikali 2 sama dengan 70 ditambah 1. Otomatis jawabannya 71 ya. Kita cek dulu, ada 71 itu jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini sudah mulai berganti ya. Soalnya ini adalah analogi. Analogi itu membandingkan dua hal, lalu gunakan perbandingan itu untuk yang soalnya. Invertebrata dan vertebrata itu berarti kan anonim ya. Anonim atau anonim atau lawan kata. Jadi kita harus mencari kira-kira apa lawan kata dari antagonis, yaitu protagonis. Kita sudah bisa mengetahui langsung. Sip. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini masih analogi ya. Dari jarang, kadang-kadang lalu sering. Kalau kita lihat kira-kira ini analoginya jarang, kadang-kadang sering. Ini lebih ke intensitas ya. Kalau jarang itu kan lebih sedikit dari kadang-kadang. Kadang-kadang itu lebih sedikit dari sering. Jadi di sini urutannya semakin ke kanan itu semakin intensitasnya semakin banyak ya. Tinggal kita cari nih. Ya, kira-kira mana yang intensitasnya semakin besar, bukan semakin besar ya, semakin banyak. Tidak, yang A, tidak mau sama sekali, bukan ya. Tidak mau sama sekali itu biasanya ada di dalam sebuah kalimat. Jadi dia tuh bukan menunjukkan intensitas ya, tapi saling ketergantungan. Lalu yang kedua, sedikit, banyak, lalu ratusan. Sedikit, banyak, ratusan. Nah, kalau di sini Kang Guru lihat sebetulnya ini mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama dari ratusan, ya, ratusan ini dia tidak masuk ke pola yang di soalnya, karena di soalnya ini tidak ada menunjukkan sebuah kuantitas yang nyata, misalkan kayak jarang, kadang-kadang, ribuan gitu ya. Jadi tidak menunjukkan sebuah kuantitas yang lebih lebih konkret gitu. Jarang, kadang-kadang, dan sering kan itu tidak bisa dinyatakan ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Jadi itu ya, itu pertimbangan yang B itu salah. Yang ketiga C, wajar, enak, lalu nikmat. Di sini kita melihat ada ketergantungan ya. Ada keterhubungan dengan pernyataan yang ada di soal. Wajar itu kan di bawah enak, dan enak itu di bawah nikmat. Dan ketiganya ini tidak ada menunjukkan hal-hal yang konkret seperti di opsi B ya. Jadi ini kita coba keep dulu, simpan ya. Lalu kita lihat D, dahan, ranting, daun. Nah, di sini ada kemiripan berupa menunjukkan sebuah bagian yang lebih kecil, tapi sayangnya bukan intensitas. Dahan, ranting, daun itu adalah bagian dari pohon ya. Semakin ke kanan dia semakin kecil. Jadi dia salah juga. Yang ini kita salah juga, ini salah. Lalu yang E, buruk, cantik, berseri. Buruk ke cantik lalu ke berseri. Nah, masalahnya kalau menurut Kang Guru ini tidak benar juga. Pernyataan ini tidak benar karena cantik dan berseri itu tidak merupakan sebuah tahapan ya. Kalau yang tadi kan jarang itu di bawah, lalu dia ke atas kadang, dia naik lagi menjadi sering ya.
Jadi tidak bisa dinyatakan bahwa saya kadang-kadang sering melakukan kan menjadi rancu. Tapi kalau cantik dan berseri itu biasanya bisa satu paket. Dia cantik dan berseri, dia cantik berseri, seperti itu ya. Jadi cantik dan berseri ini tidak jelas mana yang urutannya lebih dulu dan mana yang selanjutnya. Otomatis kalau di sini jawabannya adalah C. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuan Badrun mengajukan kredit di Bank A sebesar 20 juta dengan jatuh tempo 2 tahun ya. Bank memotong untuk bunga yang dibayar di muka sebesar 2,5 juta, biaya notaris 800.000, biaya asuransi dan administrasi masing-masing 250.000. Dari uang yang didapat oleh Tuan Badrun, berapakah besar potongan bunga yang diterimanya? Jadi dari 2,5 juta itu berapa persen dari uang yang didapatkan oleh Tuan Badrun? Kita coba hitung ya. Kita lihat dulu, mengajukan kredit di Bank A sebesar 20 juta dengan jatuh tempo 2 tahun. Bank memotong untuk bunga yang dibayar di muka sebesar 2,5 juta, biaya notaris 800.000, biaya asuransi dan administrasi 250.000. Nah, di sini kata kuncinya dari uang yang didapat oleh Tuan Badrun. Ya, kalau kita meminjam uang ke bank, lalu kita mengajukan 20 juta, kita itu sebetulnya mendapatkan uang 20 juta. Mendapatkan uang 20 juta, tapi untuk mendapatkan uang 20 juta tersebut, kita itu harus membayar biaya notaris 800.000 dan biaya asuransi dan administrasi masing-masing 250.000. Sebetulnya yang 800.000 dan biaya asuransi dan administrasi yang sebesar 500.000 itu tidak dipotong dari 20 juta. Harusnya kita mengeluarkan dulu uang sebesar berapa berarti ya? 800.000 ditambah 250 tambah 250 berarti 1,3 juta. Nah, ini tuh adalah biaya yang harus kita keluarkan terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan uang 20 juta tadi. Jadi sebetulnya uang yang didapat oleh Tuan Badrun tidak ada hubungannya dengan pemotongan 1,3 juta. Seperti itu ya. Lalu juga dari bunga yang sebesar 2,5 juta, itu 2,5 juta tidak mengurangi 20 juta. 2,5 juta itu adalah kewajiban Badrun untuk membayarnya ke bank setelah menerima 20 juta. Tapi bank punya kebijakan untuk mengambilnya. Emang agak-agak ribet ya. Kalau yang belum pernah minjem uang ke bank mungkin kurang paham. Tapi kalau Kang Guru kan udah sering minjem uang ke bank ya. Skip it ya. Jadi sebetulnya 20 juta ini adalah bentuk yang bulat. Jangan tertipu oleh informasi-informasi yang mengecoh ya. 20 juta ini yang didapat sebetulnya. Jadi 2,5 juta itu adalah berapa persennya? 2,5 juta itu berapa persen dari 20 juta tadi? Kita cari ya. Kita hapus dulu semuanya. Sip, cara mencarinya itu mudah ya. Mudah gitu ya. Tunggu ya, kau jadi lupa. Oh iya, misalkan persen yang akan kita cari itu disimbolkan oleh A ya. A persen itu otomatis dia A per 100 ya. A persen dari 20 juta berarti dikali 20 juta. Itu sama dengan 2,5 juta. Ya. Kita sederhanakan lagi. Otomatis nanti A, ulang lagi ya, A per 100 dikali 20 juta sama dengan 2.500.000. A per 100 dikali 20 juta itu sama dengan A dikali 20 juta ya, dibagi 100. Nah, apabila sudah seperti ini, 100 yang ada di bawah, 100 yang menjadi pembagian bisa kita pindahkan ke sebelah kanan, namun kedudukannya berganti dari pembagian menjadi perkalian. Otomatis nanti hasilnya menjadi A dikali 20 juta sama dengan 2.500.000 dikali 100. Ya, kalau dikali 100 mudah, tinggal tambahkan 0 sebanyak 2 buah di bagian akhir ya. A dikali 20 juta sama dengan 21, 23,
1, 2, 3, 250 juta. A dikali 20 juta sama dengan 250 juta. 20 jutanya seperti tadi angka 100 bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Tapi berubah kedudukannya dari perkalian menjadi pembagian. Otomatis di sini kalau kita hapus 20 jutanya, jangan dihapus ya, kita ulangi aja di bawah. Otomatis kalau 20 jutanya pindah ke kanan, A itu sama dengan 250 juta dibagi dengan 20 juta. Nolnya kita tinggal hapus. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasil akhirnya adalah 25 dibagi 2, yaitu 12,5%. Seperti itu ya. Jawabannya ada tidak? Nanti percaya diri ternyata tidak ada. Jawabannya A. Sip. Ya, nanti kalau tidak mengerti silakan pause dulu, dilihat lagi videonya, boleh nanti komen juga di bawah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Seorang tukang kayu memerlukan 4 papan, ya, 4 papan masing-masing berukuran 2 kaki dikali 10 inci. Jadi dia tuh perlu 4 buah papan, ukurannya masing-masing 2 kaki kali 10 inci. Kaki itu lebih panjang daripada inci, berarti di sini 2 kaki. Nanti dicatat di sini ya. Kalau seingat Kang Guru tuh kaki itu feet itu lebih panjang daripada inci. Berarti kaki itu yang bagian panjang, 2 kaki kali 10 inci ya. Apabila papan yang dijual hanya dalam ukuran kaki, berapakah banyaknya kayu yang harus dibeli? Nah, ternyata yang dijual di pasaran itu adalah kayu yang ukurannya itu hanya 1 kaki. Ya, ukuran kaki ini kita kira-kira aja. Yang dijual hanya dalam ukuran kaki, mungkin 1 kaki ya. Berapa banyak kayu yang harus dibeli? Kalau kita perkirakan bahwa maksudnya kaki ini adalah 1, ya. Misalkan ukuran kaki di sini adalah 1 kaki dikali 10 inci. Otomatis 4 kayu tadi yang ukurannya 2 kaki semua ya. Berarti kan dia 2 kali 4 8. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Nah, kalau misalkan dia membeli di tempat yang hanya menyediakan papan berukuran 1 kaki, otomatis ya kalau ingin menghasilkan sama-sama 8 kaki panjangnya ya 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi dia butuh 8 papan. Ya, seperti itu. Sip, kita lanjut ke soal nomor 10. Narti membeli tabloid setiap 4 hari sekali, sedangkan Lia membeli tabloid setiap 7 hari sekali. Kemarin Narti membeli tabloid, Lia akan membeli tabloidnya besok. Keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari yang sama, hari lagi, berapa hari lagi. Biasanya untuk penjadwalan seperti ini, misalkan jadwal piket, hari ini dia piket, kalau si A piketnya 2 hari sekali, kapan hari keberapa setelah sekarang mereka akan piket bersama lagi, itu biasanya menggunakan rumus KPK. Ya. Jadi kita cari dulu KPK dari 4 dan 7. KPK dari 4 dan 7, ya. Cara mencari KPK yang pertama 4 dulu. 4 itu kita cari sampai angka yang dihasilkan itu menghasilkan bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi selain oleh bilangan itu sendiri. Contoh nih ya, dari yang 4 kita coba dulu dibagi 2. Kalau 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 di sini adalah udah masuk ke bilangan prima, berarti dia stop di sini. Ya, selesai di sini. Selanjutnya kita lanjut ke angka 7. Angka 7 di sini dia tidak bisa dibagi oleh
angka yang lain lagi, tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, 4, 5. Jadi otomatis 7 itu ya KPK-nya ini 7. Setelah itu dari yang kita dapat di sini ya, semuanya kita catat dulu. Dari angka 4. Angka 4 itu menghasilkan KPK-nya 2 dikali 2. Atau kita tulis juga dengan 2 kuadrat. Lalu untuk angka 7 menghasilkan angka 7 itu sendiri. Otomatis KPK dari 4 dan 7 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 7. 2 kali 2 itu 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Ya, KPK-nya 28. Diingat di sini ya. Kita hapus dulu. KPK dari 7, dari 4 dan KPK dari 4 dan 7 itu sama dengan 28. Ya. Jadi kita lihat dulu hari-hari. Nah, kalau misalkan tidak ada pernyataan kemarin Narti membeli tabloid dan Lia akan membeli tabloid besok, maka jawabannya sebetulnya 28. Ya. Tapi karena di sini Narti dan Lia itu tidak membeli secara bersamaan, ya, hari ini tuh tidak membeli secara bersamaan, berarti bukan 28. Kita buat dulu polanya, pola membeli dari Narti dan pola membeli dari Lia, ya. Kita catat dulu, ini untuk yang Narti, ini untuk yang Lia, ya. Narti itu mulai dari 4 hari, ya. 4 hari, lalu ke 8, lalu ke 12, lalu ke 16, lalu ke 20, lalu ke 24, lalu ke 28. Sedangkan kalau Lia, dia 7 hari sekali. 7, 14, 7, 14, lalu 21, lalu 28. Lalu kita lihat Narti ini kemarin ya, kemarin Narti membeli tabloid. Berarti kita kurangi 1 semua angkanya menjadi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Nah, karena patokannya dari hari ini, ya. Lalu Narti itu membeli tabloidnya kemarin, berarti kan mulainya dari tanggal 3. Tanggal 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan 27. Sedangkan Lia itu besok. Jadi kalau besok bukan hari ini, otomatis dia ditambah 1. Ditambah 1, 7 tambah 1 jadi 8. 14 tambah 1, 15. Iya. 21 ditambah 1 jadi 22. 28 ditambah 1 jadi 29. Tinggal kita cari kira-kira berapa hari lagi sih sebenarnya mereka membeli tabloid bersamaan, ya. Tinggal kita cari tanggal yang pas. Bukan pas, tanggal yang sama. 3, 7 enggak ada, 15 ada. Nah, berarti jawabannya ya 15. Ya. Seperti itu. Ini agak-agak ribet ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanyakan silakan di kolom komentar. Sip, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Capek ya, minum dulu. Hera akan melanjutkan perjalanan dinas ke Timika, Papua. Ia berangkat dari rumah pukul 5.15 WIB pagi, ya. Lama perjalanan dari rumah ke Bandara Adi Sucipto yaitu 2,25 jam. Selama di bandara ia menunggu selama 45 menit hingga akhirnya lepas landas. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Timika memakan waktu 6,5 jam. Hera akan sampai di Timika pukul. Pertama-tama harus kita pastikan dulu ya, kalau misalkan Yogyakarta itu kira-kira di waktunya WI apa tuh? Kita cari dulu di Google ya. WIB ya, udah dipastikan Yogyakarta di WIB.
Soalnya kalau tidak kita pastikan dulu, nanti harus ada perhitungan dari 5.15 WIB ke Yogyakartanya itu sendiri ditambah 1 jam. Tapi ternyata kan masih di WIB, jadi tidak usah ditambah 1 jam ya. Oke, kita lanjut berangkat 5.15 05.15 pagi ya, tunggu jangan di situ 05.15. Lama perjalanan dari rumah ke Bandara Adi Sucipto yaitu 2,25 jam. 2,25 jam itu bukan 2 jam 25 menit ya. 2,25 jam 2,25 jam itu sama dengan 2 jam ditambah 0,25 jam. Sip. 0,25 jam kalau mau kita ubah ke menit, otomatis 0,25 dikali dengan 60. Berarti kita lanjut ke bawah ya. 0,25 itu dikali dengan 60. Hasilnya adalah 0,25 itu kan seperempat kali 60 berarti 15 ya. Lama perjalanannya itu adalah 2 jam 15 menit. Di situ ya harus hati-hati ya. Yes, Ada yang salah kemarin. Ditambah 2 jam 15 menit. Sip. Ditambah lagi selama di bandara yang menunggu selama 45 menit. Nah, kalau ini benar 45 menit, langsung kita jumlahkan di sini. 0 jam 45 menit. Hingga akhirnya lepas landas, perjalanan dari Yogyakarta menuju Timika memakan waktu 6,5 jam. 6,5 jam itu berarti 6 jam 30 menit ya. Hera akan sampai di Timika pukul, nah kita hitung di sini. 0,15 ditambah 2,15. 0,15 ditambah 2 jam 15 menit. Berarti Hera ini sampai di bandara pukul 07.30 ya. Jam 5.15 tambah 2 jam 15 menit berarti dia jam 7.30 ya. Bagian bawahnya kita hapus dulu. Sip. 7.30 dia sampai di Bandara Adi Sucipto lalu menunggu 45 menit. Otomatis ya, berangkatnya Hera itu ditambah dengan 45 menit yang tadi yang ini. 7.30 ditambah 45 menit. 45 menit berarti 45 menit kan setengah jam ditambah 15 menit. Setengah jamnya ini kita pisahkan dulu agar tidak pusing ya. Tunggu. Susah juga ribet ya. Dia tambahkan dengan 0,5 jam lalu ditambahkan lagi dengan 15 menit. Hasilnya dia adalah 7.30 tambah setengah jam berarti 08. 08.00 tambah 15 menit. Jadi Hera itu sampai di Bandara Adi Sucipto, Hera itu lepas landas jam 8.15. Ya. Lalu lepas landas 8.15. Kita lanjut ke bawah ya. Lepas landas jam 8:15. Perjalanannya adalah 6 jam 30 menit. 6 jam 30 menit. Berarti dia sampai di Timika itu adalah jam menitnya 45. Jamnya itu 8 tambah 6, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 14.45 dia sampai di Timika. 14.45 di sini tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena dari WIB ke Timika, Timika itu kan WIT itu timur. Dari WIB ke WIT, dari waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian timur itu ditambah 2 jam lagi. Jangan sampai lupa. Ini ditambah 02 jam 0 menit. Hasilnya yang sebenarnya adalah 16.45 WIT. Seperti itu. Ya. Jawabannya B. WIT ya, bukan WITA karena Timika itu ada di timur.
hati-hati dengan pengecohnya. Sip. Soal nomor 12. Berat badan anak kelas 1A tersebut rata-ratanya 50 kg. Jumlah anak kelas 1A tersebut sebanyak 20. Ya. Rata-rata itu kan jumlah berat semuanya dibagi dengan banyak anaknya. Jadi rumusnya itu sebetulnya jumlah berat dibagi dengan 20 akan menghasilkan 50 kilo. Itu yang pertama harus kita catat ya. Jika si Gembul masuk ke kelas tersebut, Gembul, rata-ratanya naik menjadi 51 ya. Kita lanjutkan dulu ya. Setelah itu si Krempeng ikut masuk ke kelas itu menyebabkan rata-ratanya turun lagi ke rata-rata semula, selisih berat badan si Gembul dan si Krempeng. Kita cari dulu berat badan si Gembul ya. Jumlah beratnya kita lihat dulu dari sini, jumlah berat ya. Tunggu. Set. Otomatis di sini jumlah berat kita singkat jadi JB ya. Jumlah berat itu kan sebetulnya 50 kg dikali dengan 20. Jadi jumlah berat itu adalah berapa? 1000 kilo. Ya, jangan sampai salah nolnya ya. 1000 kg jumlah berat. Masuklah si Gembul ini. Masuk si Gembul, rata-ratanya naik menjadi 51. Oke, kita lanjut nih proses si Gembul. Begitu masuk si Gembul, rata-ratanya menjadi 51. Kita ulangi lagi rumus yang tadi mencari rata-rata. Jumlah berat, kita singkat jadi JB ya, biar singkat. JB dibagi dengan 21 orang, karena Gembul udah masuk, itu sama dengan 51 kilo. Ya, kita lanjut. Jumlah berat, tadi kan udah diketahui 1000 kg ya. 1000 kg ditambah berat Gembul dibagi 21 sama dengan 51 kg. Ya. Kita lanjut lagi. Otomatis di sini angka 21-nya bisa pindah ke sebelah kanan. Kita pindah ke bawah aja lah ya. 1000 kilo ditambah berat Gembul itu sama dengan 51 kg dikalikan 21. Hasilnya berapa nih? 51 dikali 21. 1 kali 1 51, 2 100. Salah. 2 kali 1 2, 2 kali 5 10. Jumlahkan 1 7 10. Berarti berat badan setelah ditambahkan si Gembul itu adalah 1071. Ya. 1071 ini setelah dengan si Gembul ya. 1000 kg tambah berat Gembul itu 1071. Berarti berat Gembul ini sama dengan 1071 dikurangi 1000 kilo. Karena si 1000 ini dia pindah ke sebelah kanan. Jadi dia tuh dikurangi 1000. Sip. Jadi hasilnya berat badan si Gembul itu adalah 71 kg. Ya. Kita simpan dulu, kita hapus semuanya dulu ya. Supaya tidak lupa kita tulis dulu, berat Gembul itu sama dengan 71 ya. Setelah itu si Krempeng masuk nih. Ya, Krempeng itu masuk. Apa Dede? Berat Gembul 71 dengan jumlah berat plus berat Gembul sama dengan 1071 ya. Ini harus kita tulis dulu supaya tidak lupa karena akan kita gunakan di perhitungan selanjutnya. Setelah Krempeng ikut masuk, rata-ratanya turun lagi. Kita tulis lagi rumus yang tadi. Ya. Jumlah berat dibagi 22 orang, ya, 22 orang karena di sini Gembul dan Krempeng udah masuk. Dibagi 22 sama dengan kembali ke semula berarti dari yang rata-ratanya 51 kg ini kembali ke 50. Karena 50 ini dari awal ini. Sebelum masuk si Gembul dan sebelum masuk si Krempeng ya. Kita hapus dulu. Oke,
Kembali ke awal berarti dia 50 kg lagi. Sip, kita lanjut ya. Berarti jumlah berat itu sama dengan 50 kg dikalikan dengan 22. Hasilnya adalah, kita hitung ya, 50 dikali 22. 2 kali 0, 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Berarti hasilnya adalah 0011. 1100. 1100 kg. Ya. Hapus dulu. Ini adalah berat setelah si kerempeng masuk. Berat setelah si kerempeng masuk ini jumlah seluruhnya ada jadi 1100 ya. Nah, untuk mencari berat si kerempeng, tinggal jumlah berat yang ditambah si gembul dikurangkan ke jumlah berat yang setelah tambah si kerempeng. Kalau setelah kerempeng masuk jumlah berat satu kelas itu semuanya 1100. Sedangkan sebelum kerempeng masuk adalah 1071, otomatis 1100 tinggal kurangi dengan 1071. Dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan berat badan si kerempeng. Si kerempeng ini berarti berat badannya adalah 1100 kurangi 1071. 0 kurangi 1 berarti dia minjam ke angka sebelahnya ya. 10 kurangi 1 jadi 9. 0 tadi sudah pinjam ke sebelahnya jadi 10, tapi sudah dipinjam lagi, jadi dia sisa 9. 9 kurangi 7, 2. 1 tadi sudah dipinjam, berarti dia 0 sekarang. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 1, 0. Berarti berat badan si kerempeng itu adalah 29 kilo. Ya. Berat badan si gembul 71 kilo. Sedangkan berat badan si kerempeng 29 kilo. Jadi untuk mencari selisih berat badan si gembul dan si kerempeng tinggal dikurangi. Ya. 71 dikurangi dengan 29, kita hitung. 1 kurang dari 9 berarti minjem angka 1, 11 kurangi 9, 2. 7 sudah dipinjam, jadi 7 sudah dipinjam 1 tinggal 6 kurangi 2, 4. Jadi selisihnya 42 kilo. Yang B. Oke. Lanjut. Nomor 13. Untuk membuat 20 buah meja, Wahyu membutuhkan waktu 4 hari, sedangkan Ade membutuhkan waktu 5 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Ade bekerja secara bergantian. Kita cari dulu kecepatan membuat meja dari Wahyu dan Ade ya. Untuk Wahyu, kita singkat jadi W sama dengan 20 meja dibagi dengan 4 hari. Berarti satu harinya itu dia bisa menghasilkan 5 meja. 5 meja per hari. Sedangkan untuk Ade itu sama dengan 20 meja dibagi dengan berapa hari itu? 5 hari. Jadi kecepatan membuat meja Ade ini 4 meja per hari. Ya, setelah itu kita cari kira-kira kalau misalkan 45 meja itu butuh berapa hari? Itu berapa hari? Yang harus kita cermati di sini adalah karena Wahyu dan Ade bekerja bergantian, otomatis kecepatan itu bukan 9 meja per hari, tapi 9 meja per 2 hari. Ya. Kita ketahui di sini kecepatannya kalau dikombinasikan Ade dan Wahyu adalah 9 meja per 2 hari. Oke. Nah, sekarang kita harus membuat Wahyu dan Ade harus membuat 45 meja. Jadi kira-kira 45 meja dengan kecepatan 9 meja per 2 hari itu membutuhkan berapa hari? 45 bagi dulu dengan 9. 45 dibagi 9 itu sama dengan 5. Ya. 5 sama dengan 5. Tapi bukan 5 hari, ya. Karena di sini 9 meja itu per 2 hari, otomatis 5-nya itu dikali dengan 2. Jadi kecepatan yang sesungguhnya itu adalah 10 hari. Nah, lamanya itu 10 hari. Yang C. Sip. Lanjut. Soal nomor 14. Antonim kata simpati. Antonim kata simpati
IM3 bukan ya. Itu mah provider. Antonim kata simpati. Simpati itu kan merasa sayang, merasa iba gitu ya, simpati itu. Jadi lawannya itu ya antipati, udah jelas, gak usah dibahas lagi. Lanjut ke soal nomor 15. Kata bak dan air memiliki analogi verbal yang sama dengan kata. Nah, bak dan air, bak itu adalah wadah dari air, otomatis air itu ada di dalam bak. Jadi kita gambar dulu ya, ini bak. Ya. Lalu di sini ada air. Hubungannya bak dan air adalah bak itu yang pertama adalah wadah dari air. Jadi dia itu tempat ya, tempat dari air. Lalu hubungan yang kedua bisa juga dengan bak itu berisi air. Seperti ini. Berisi air. Jadi kita cari mana kira-kira hubungan yang A sampai E ini sifatnya adalah bak wadah air atau air ada di dalam bak atau bak berisi air. Yang pertama besi dan karat. Besi itu bukan wadah karat ya. Karat itu bukan karat itu bukan berada di dalam besi. Karat itu ada di tepian besi dan itu adalah penyakit dari besi kurang lebih ya. Berarti yang A ini salah. B, kayu dan rapuh itu mirip ya. Kayu itu bukan wadah dari rapuh. Rapuh juga bukan ada di dalam kayu. Tapi itu penyakit juga. Kain dan kapas. Kain dan kapas itu hubungannya adalah kain dibuat dari kapas. Kapas itu kan nanti dibuat menjadi benang. Benang menjadi kain. Berarti salah. Dompet dan kulit salah. Dompet bahannya kulit. Berarti yang benar itu balon dan gas ya. Balon dan gas. Ini balon. Ya. Lalu isinya gas. Sama ya analoginya. Sip. Kita mau jawabannya E. Loh. Jawabannya E. Kita kunci, lanjut. Sip. 16 kata sarapan. Sarapan istilah asing yang benar dalam bahasa Indonesia, bukan sarapan, mungkinnya salah ketik dia ya. Serapan. Serapan. Kata serapan yang benar dalam bahasa Indonesia. Ini harus googling ya. Kita harus googling aja, kita kan lagi latihan nih. Googling lalu diingat-ingat, siapa tuh nanti keluar. Ya, kita googling, coba. Kita coba cari mikrofon. Kalau muncul mikrofon dalam aplikasi KBBI, berarti dia benar kata sudah diserap. Nah, salah ya, di sini mikrofon itu, kalau mikrofon itu di KBBI ditulisnya adalah mikrofon. Oke. Yang kedua sistem sains. Sistem sains. Sistem sains. Kita coba satu-satu ya sistemnya. Sistem dalam KBBI tulisannya sistem, otomatis salah. Sistem. Desigan. Desigan ini kalau di KBBI jadinya desain. Kita lihat nasal ya. Seperti mati lampu ya sayang. Itu bukan nasal tuh, nasar itu ya. Sip, ada ya di KBBI ada nasal, artinya bersangkutan dengan bunyi bahasa. Nasal berarti yang benar ini sudah bisa kita ketahui. Mikrofon salah, sistem salah, desain salah, nasal itu yang benar. Dihafalkan kalau hal seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor 17. Anggota yang memiliki anak lebih dari 3 orang menerima piagam dan hadiah. Jadi kalau misalkan dia itu anggota dan punya anak lebih dari 3, itu dapat piagam dan hadiah. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang satu anggota. Anggota. Kalau dan itu wajib. 1 anggota, 2 anak. Ya.
satu anak lebih dari 3, ya, itu akan mendapatkan piagam plus hadiah, ya. Tunggu, belum muncul. Itu akan mendapatkan piagam plus hadiah. Dedo menerima piagam organisasi tetapi tidak menerima hadiah. Kira-kira apa kemungkinannya? Yang A, Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya kurang dari 3 orang. Bisa jadi, ya, kita simpan dulu. Simpan. Dedo adalah anggota organisasi anaknya lebih dari 3. Tidak, kalau lebih dari 3, dia itu akan mendapatkan hadiah, ya. Nih, lebih dari 3 orang mendapatkan hadiah. Jadi salah. Dedo adalah anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Tidak, ya, Dedo menerima piagam organisasi tetapi tidak menerima hadiah. Dedo adalah bukan anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Dedo adalah bukan anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Dedo adalah bukan anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Jadi di sini maksudnya dipenggal 2, ya. Jadi Dedo itu bukan anggota organisasi tapi berhak menerima hadiah, berarti salah juga. Dedo adalah anggota yang anaknya lebih dari 3 orang. Anggota yang anaknya lebih dari 3 orang, salah. Kalau lebih dari 3 orang dia menerima hadiah. Jadi jawabannya A. Sebetulnya agak rancu dengan yang C ini, ya, dengan yang D ini. Tapi karena yang A itu udah jelas-jelas. Tapi karena yang A itu udah jelas, Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya kurang dari 3 orang, maka itu aja yang dipilih. Kalau ada yang pasti, buat apa pilih yang gak pasti. Lanjut, soal nomor 18. Dengan sepeda motor, ya, Lena dapat menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah dalam waktu 15 menit. Jadi kalau misalkan Lena naik motor, dia bisa menempuh perjalanan itu hanya 15 menit. Dari rumah pergi ke sekolah, ternyata Lena berjalan kaki. Tidak ada informasi tambahan, tapi kita coba lihat dulu, ya. Ternyata Lena itu dia jalan. Jadi kita lihat dulu A sampai E. A, perjalanan Lena kurang dari 15 menit. Walaupun data yang diterima ini sedikit, tapi kan kita sudah bisa memperkirakan tidak ada orang yang jalan kaki lebih cepat daripada orang jalan naik motor. Jadi tidak mungkin Lena itu perjalanannya kurang dari 15 menit. Yang A salah. B, perjalanan Lena selama 15 menit. Tidak mungkin juga. Ya, kecuali yang pakai motornya itu pelan-pelan sekali, tapi tidak ada yang naik motor dengan kecepatan sama seperti orang jalan, ya. C, perjalanan Lena lebih dari 15 menit. Bisa jadi, kita simpan dulu. D, perjalanan Lena tidak lebih dan tidak kurang dari 15 menit. Berarti kan sama dengan 15 menit. Salah. Ini pernyataannya sama dengan yang B. Jadi sama-sama salah. Yang E, perjalanan Lena 15 menit lebih lambat. Nah, 15 menit lebih lambat ini sebetulnya kan sama dengan lebih dari 15 menit. Hanya saja ini belum bisa dipastikan nih. Ini tidak bisa dipastikan. Tidak pasti. Yang pasti itu adalah C. Jadi kita pilih saja yang C. Nomor 18, dua lagi. Semangat. Do it. 19. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Didu tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Katanya tuh, berarti dia pendidikan karakternya nggak dapet. A, Didu adalah seorang murid yang pandai berhitung. Ya, dia pandai berhitung, tapi dia tidak sopan. Ya, karena kita melihat di soal ini ada kata-kata dan itu kan menjadi sebuah keharusan. Ya, jadi murid itu pasti dia itu sopan dan pasti dia itu juga pandai berhitung.
ya. Kalau tidak masuk salah satunya, tunggu. Kalau tidak masuk salah satunya, otomatis dia itu sebetulnya bukan siswa, bukan murid, ya. D2 adalah seorang murid yang tidak sopan. Dia tidak sopan betul, tapi karena murid itu harus pandai berhitung, otomatis dia itu bukan murid juga. Salah? Salah. D2 adalah seorang murid yang pandai berhitung dan tidak sopan. Tidak bisa seperti itu. Tidak sopan itu otomatis bukan murid. Lucu, kok rambutnya kayak gitu? Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Nah, ibunya nggak pakai kerudungnya. Yang D, D2 adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. D2 adalah bukan seorang murid. Belum minum itu. D2 adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Bisa jadi, ya. Dia memang bukan seorang murid, tapi memang benar dia pandai berhitung. Bisa jadi. Ini kita simpan. D2 adalah bukan seorang murid yang sopan. Bukan seorang murid yang sopan, otomatis sebetulnya dia itu murid tapi tidak sopan. Jadi pernyataan ini sebetulnya sama dengan yang B. M. Tuh, udah bisa tahu, anak kang guru aja bisa tahu jawabannya tuh D, nggak usah ditanya lagi. 20. Akhirnya, ya. Semua menu makanan restoran B diolah dari bahan organik. Jadi ada sebuah restoran, ya, bahannya itu organik. Mahal berarti restorannya. Sebagian menu makanan diolah tanpa menggunakan minyak, jadi tidak digoreng. Sebagiannya nih, dari semua menu yang organik, ini sebagiannya ada yang digoreng, ada juga yang tidak. Seperti itu. Jadi semuanya organik, tapi setengahnya digoreng, setengahnya tidak. Kita lihat apa kemungkinannya, ya. Semua menu yang diolah dengan cara digoreng bukan menu restoran B. Belum tentu, kata siapa. Semua menu yang diolahnya dengan cara digoreng bukan menu restoran B. Restoran B juga ada yang digoreng. Salah. Semua menu restoran B diolah tanpa digoreng dengan minyak. Salah juga. Karena sebagian menu makanan diolah tanpa menggunakan minyak. Jadi sebagian tidak menggunakan minyak, sebagian lagi pakai. Salah juga. C. Sebagian menu restoran B dengan bahan organik diolah dengan cara digoreng. Betul. Kita simpan dulu, tapi harus hati-hati, ya. Semua menu diolah dengan cara digoreng menggunakan bahan organik. Salah. Ada yang tidak digoreng. Oke. Semua menu dengan bahan organik diolah dengan cara tidak digoreng. Salah. Ada juga yang digoreng. Berarti jawabannya udah pasti C, ya. Apakah masih ada soalnya atau berakhir? Alhamdulillah berakhir, ya. Oke, kita udah ngerjain 20 soal, ya. 20 soal yang semoga bisa membantu belajar Balad Kang Guru semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen nanti di video ini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya seperti biasa, bisa di Instagram @a.ku.r. Oke, nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana. Jangan lupa follow juga Instagramnya. Tunggu video selanjutnya. Terus belajar karena persiapan ini adalah yang utama, ya. Jangan cari cara tercepat, tapi cari cara agar kita bisa menguasai semua soal-soalnya. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.